Pemirsa, di momen perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, harga bahan pangan relatif terkendali dan stok pangan mencukupi. Selain itu, pusat perbelanjaan dan kuliner serta destinasi wisata tampak bergeliat sepanjang libur Hari Raya. Namun apakah hal ini bisa menjadi indikator utama ekonomi Indonesia tetap tumbuh, bahkan bisa rebound di kuartal selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Selamat siang, Pak Fahrul. Iya, selamat siang, Mbak. Apa kabarnya? Mohon maaf lahir batin, Pak. Selamat Idul Fitri. Iya, selamat Idul Fitri. Pak Fahrul, ini kita lihat harga bahan pangan relatif terkendali dan juga stok di pasar ini mencukupi. Kemudian kita lihat destinasi wisata dan kuliner serta sejumlah pusat perbelanjaan ini kan juga ramai. Bagaimana kemudian Pak Fahrul melihat dampak momen Hari Raya ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Iya, Mbak. Kalau kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi nasional, kemungkinan kita bisa ada setelah kemungkinan besar di kuartal 1 ini ada perlambatan. Kalau kita lihat momen Hari Raya, seharusnya ada sedikit perbaikan yang terjadi. Nah, faktor apa aja yang membuat perbaikan itu terjadi? Karena pada dasarnya dari tahun lalu itu sudah diumumkan oleh Presiden, upah minimum naik 6,5% dan juga gaji guru dan PNS lainnya juga ada kenaikan. Ini yang bisa kita lihat ya, ada perbaikan sehingga kalau kita lihat di fenomena Lebaran kali ini itu lumayan ramai. Nah, dan hal lain yang sebenarnya jarang dibicarakan orang itu adalah meningkatnya pendapatan dari masyarakat penghasil soft commodity, Mbak. Petani kopi, terus juga petani palawija, dan juga petani CPO, itu juga income-nya meningkat, membaik di tahun ini dibandingkan tahun lalu, dan ini yang kita lihat itu bisa memberikan dampak ekonomi yang positif nantinya ini setelah Lebaran. Nah, mudah-mudahan kita bisa lihat momentum perbaikan ekonomi yang sudah terjadi ini terjadi secara berkelanjutan. Oke, Pak Fahrul, ini ada peningkatan komoditas yang diperoleh petani, kemudian ada peningkatan upah minimum dan juga pengangkatan ASN yang sesuai jadwal. Apalagi kemudian insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah yang berpengaruh atau menjadi indikator terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Iya, kalau kita lihat hal yang selanjutnya juga kita masih lihat ada dampaknya, itu seperti pemotongan tarif PLN ya, Mbak. Itu yang walaupun itu sampai ke Februari itu masih ada sisa-sisanya di bulan Maret dan April. Nah, saya lebih menyoroti ini bagaimana strategi ke depannya ya. Karena kita harus lihat bahwa recovery yang terjadi ini masih ada sebuah concern terkait dengan realokasi anggaran pemerintah. Banyak pengusaha nasional ataupun daerah itu yang masih menunda belanja mereka, masih menunda rencana bisnis mereka, menunggu pengumuman realokasi anggaran dari pemerintah. Kita berharap pemerintah bisa untuk menjelaskan realokasi anggaran ini secara gamblang, sehingga para pelaku usaha itu bisa menggeliat lebih banyak lagi dan lebih berani lagi ya, kalau sudah ada kejelasan dari pemerintah. Nah, ketika momen ini terjadi, mudah-mudahan nantinya itu penciptaan lapangan kerja baru bisa meningkat. Nah, saat ini yang baru meningkat itu baru dua sisi aja, Mbak. Dari kenaikan gaji sama yang kedua itu dari kenaikan harga komoditas ya, soft commodity. Berikutnya yang paling kita tunggu adalah hasil dari komunikasi terkait dengan belanja pemerintah. Ini yang paling kita tunggu. Oke, ini menanti seperti apa kebijakan realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah agar usaha ini bisa lebih giat melalui penundaan belanja ini bisa lebih tersalur begitu ya Pak ya. Kemudian apalagi yang menjadi PR dari pemerintah agar giat ekonomi ini semakin bagus pasca Lebaran untuk mendukung tercapainya angka 8% pertumbuhan ekonomi, Pak Fahrul? Nah, satu hal lagi yang mesti juga pemerintah lihat, tantangan global ini makin berat, Mbak. Tadi pagi Presiden Amerika Donald Trump meluncurkan terkait dengan reciprocal tarif. Kalau menurut Donald Trump itu angkanya menarik. Katanya efektif tarifnya Amerika ke Indonesia masuknya itu 64% dan katanya kita mau dikenakan tarif juga 32%. Nah, di sini kita lihat kebijakan dari pemerintah untuk menyelamatkan industri dalam negeri di tengah adanya perang dagang global itu juga ditunggu-tunggu. Kita lihat preferensial adjustment untuk industri-industri lokal, melindungi industri lokal dari serangan produk-produk, baik itu dari produk dari Tiongkok ataupun dari Amerika Serikat, itu harus kita lihat lagi ya. Kita harus berikan pemerintah harus memberikan
insentif terkait hal tersebut. Oke, meskipun ada tantangan global, tapi diharapkan tren positif aktivitas perekonomian masyarakat ini semakin meningkat. Terakhir pertanyaan Pak Fahrul, bagaimana kemudian saran atau pesan kepada masyarakat ini untuk mengelola tips keuangan pasca Idul Fitri untuk pemulihan ekonomi nasional? Nah, ini tips kita ya, di tahun ini kita udah sama-sama ketahui ini tahun yang tidak mudah ya Bapak Ibu semuanya. Tahun ini kita banyak tantangan global dan tahun ini adalah tahun konsolidasi dari pemerintah. Karena itu kita ya lebih mandangnya untuk kuartal kedua ini kita wajib bersabar ya masyarakat semuanya, karena memang kita harus menunggu dulu ini bagaimana follow up dari rencana-rencana pemerintah. Di sisi lain ada juga beberapa isu terkait dengan pelemahan rupiah. Ini lumrah terjadi ya, selalu terjadi. Apakah rupiah ini akan terus melemah? Apakah ini bagaimana dampaknya ke masyarakat? Di tahun ini mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu besar, karena pada dasarnya itu exposure dari utang luar negeri kita itu udah lebih rendah sekali. Yang saya lihat yang harus dioptimalkan dengan adanya kondisi sekarang ya, perang dagang global, depresiasi rupiah, saya melihat pertumbuhan ekonomi luar Jawa terutama yang ekspos terkait dengan soft commodity itu akan meningkat ya. Jadi kepada para petani sawit, petani kopi, coklat, karet, dan yang lain-lainnya yang masih menikmati harga tinggi, enjoy the game, enjoy the business. Ini waktunya kita menabung supaya di tahun depan kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan juga dialognya pada siang hari ini Pak Fahrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Iya, terima kasih.